Perkenalkan, nama saya Pramesya Yohana dengan NIM 27023663331. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu Application Programming Interface atau yang sering kita singkat sebagai API. Sebenarnya apa sih API? Memangnya fungsinya apa dan kenapa kita harus menggunakannya? Nah, di sini saya akan memulainya dengan definisi dari Application Programming Interface. Nah, API ini merupakan middleware yang memungkinkan dua aplikasi bahkan lebih untuk berkomunikasi. API ini memungkinkan sebuah produk atau layanan untuk berinteraksi dengan aplikasi lain, sekaligus untuk menyinkronkan datanya. API ini menyederhanakan proses pengembangan dengan mengurangi tugas-tugas yang berulang yang terkait dengan pengiriman informasi antar komponen perangkat lunak. Penggunaan API meningkatkan produktivitas pengembangan dengan memungkinkan penggunaan kembali fungsionalitas yang sudah ada, sehingga tidak perlu membangun perangkat lunak baru dari awal. Singkatnya, API ini adalah perantara yang memungkinkan dua aplikasi atau banyak untuk dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi proses pengembangan itu lebih efisien, karena pengembang itu bisa menggunakan kembali fungsi yang sudah ada tanpa perlu membangun dari awal. Nah, dapat disimpulkan, fungsi dari API ini menjadi tiga. Yang pertama ada enable integration and communication, atau memungkinkan integrasi dan komunikasi. API ini berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan berbagai sistem perangkat lunak atau aplikasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, meskipun dijalankan di platform bahkan teknologi yang berbeda. Fungsi yang kedua adalah accelerate software development atau mempercepat pembangunan perangkat lunak. Dengan menyediakan fungsi dan layanan yang dapat digunakan kembali, API ini mengurangi kebutuhan untuk membangun fitur dari awal sehingga mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi. Fungsi yang ketiga ada optimize resource usage and server load atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan beban server. API ini memungkinkan aplikasi untuk meminta data atau layanan dari server eksternal sehingga tidak perlu menyimpan semua datanya itu secara lokal dan dapat mengurangi beban pada server aplikasi itu sendiri. Nah, API ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada request, yang kedua ada response. Nah, request sendiri dibagi menjadi tiga lagi nih. Yang pertama ada request line, kedua ada headers, yang ketiga ada body. Request line ini terdiri dari metodenya. Metodenya itu ada get, post, put, delete, yang nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Kemudian ada endpoint-nya, ada URL endpoint-nya. Yang ketiga ada informasi protokol version-nya. Nah, bagian yang kedua ada headers. Nah, headers ini sebenarnya additional, boleh ada dan boleh enggak. Biasanya isinya itu ada content type atau authentication. Nah, bagian ketiga yaitu ada body. Nah, body ini berisi data yang akan dikirim ke server. Biasanya sih digunakan untuk metode post dan put. Nah, request method ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu ada empat macam. Yang pertama ada get, kedua ada post, ketiga ada put, dan juga ada delete. Nah, get ini fungsinya untuk mengambil data dari server tanpa mengubahnya. Metode ini aman, idempoten, dan responsnya ini dapat di-cache. Lalu metode yang kedua ada post. Nah, post ini digunakan untuk mengirim data ke server, biasanya untuk membuat resource baru. Metode ini tidak idempoten, artinya permintaan berulang dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, yang ketiga ada put. Put ini digunakan untuk memperbarui resource yang sudah ada atau membuatnya jika belum ada. Metode ini idempoten sehingga permintaan identik yang diulang akan menghasilkan hasil yang sama. Yang keempat ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus sumber daya tertentu dari server. Metode ini juga idempoten, artinya penghapusan berulang tidak akan menimbulkan efek tambahan. Nah, singkatnya, get itu kayak view dari data-data yang ingin kita lihat dari server.
Kemudian ada post. Post itu singkatnya create. Create untuk data pada server. Nah, yang ketiga itu put. Put itu sederhananya adalah post dan update digabungkan menjadi satu. Apabila datanya itu sudah ada, maka akan diupdate. Namun apabila datanya itu belum ada, maka akan ditambahkan, akan di-post. Untuk delete, sudah jelas bahwa itu untuk menghapus data dari server ya. Nah, sekarang kita ke bagian respons dari API. Respons dari API ini secara general dibagi menjadi 5 berdasarkan prefiksnya. Yang pertama itu ada prefiks 1, biasanya itu untuk informasional. Nah, kode-kode ini menunjukkan bahwa permintaan telah diterima dan prosesnya itu sedang berlangsung. Contohnya ada respons 100 yang artinya continue, menandakan bahwa klien sebaiknya melanjutkan permintaannya. Kemudian ada 101, itu ada switching protocols. Switching protocols ini artinya server itu sedang mengganti protokol sesuai permintaan klien. Kemudian ada yang prefiksnya 2. Prefiksnya 2 itu berarti successful. Kode-kode ini menunjukkan bahwa permintaan telah diterima, dipahami, dan disetujui dengan sukses. Ada 200 yang menandakan oke. Ya, artinya itu permintaan berhasil dan server mengembalikan data yang diminta. Kemudian ada 201 yaitu created, artinya sumber daya itu resource itu sudah berhasil dibuat sebagai hasil dari permintaan. Kemudian ada 204 itu itu no content, artinya ada permintaan yang sudah berhasil tapi nggak ada balikannya. Kemudian ada prefix 3, itu artinya redirection, menandakan bahwa tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menyelesaikan permintaan, biasanya sih terkait dengan pengalihan URL. Contoh kodenya itu 301, yaitu move permanently. Artinya resource-nya itu sudah dipindahkan secara permanen ke URL lain. Kemudian ada prefix 4. Prefix 4 ini artinya client error, menandakan bahwa adanya kesalahan yang disebabkan dari request klien. Contohnya ada error code 400, itu error bad request, artinya permintaannya itu tidak benar atau tidak valid. Entah badinya itu kurang atau tipe data dari badinya itu tidak sesuai dengan API-nya. Kemudian ada error code 401, itu artinya unauthorized. Unauthorized itu maksudnya autentikasi diperlukan atau gagal. Contohnya apabila kita ingin mengunjungi suatu halaman dan halaman tersebut mengharuskan kita untuk login untuk dapat mengaksesnya, namun kita belum login, nah itu akan error 401. Kemudian ada 403, artinya itu forbidden. Forbidden itu maksudnya klien tidak diizinkan untuk mengakses sumber daya. Nah, apabila 401 itu artinya belum login, nah 403 ini maksudnya kita sudah login, tapi kita itu tidak diizinkan untuk mengakses halaman tersebut. Kita tuh nggak punya permission untuk mengakses halaman tersebut. Nah, next-nya ada 404, artinya not found. Sumber daya yang diminta tidak ditemukan. Nah, kalau 401 itu belum login, 403 itu tidak memiliki permission. Nah, 404 itu memang datanya itu nggak ada. Makanya dia error 404 yang artinya not found. Resource tidak ditemukan. Kemudian ada prefix 5. Prefix 5 itu artinya server error. Nah, kode-kode ini menunjukkan bahwa server gagal memenuhi permintaan yang valid. Nah, contoh response code-nya itu ada 500 atau internal server error. Hal itu menandakan bahwa server mengalami kondisi yang tidak terduga. Kemudian ada juga 503 yaitu service unavailable, artinya server saat ini tidak dapat menangani permintaan. Nah, agar
eh, responsnya itu mendapat respons 200 atau berhasil, maka dibuatlah API kontrak. Nah, API kontrak ini merupakan sebuah perjanjian formal yang mendefinisikan bagaimana dua sistem perangkat lunak akan berinteraksi melalui API ini. Kontrak ini menentukan aturan, format data, endpoint, dan perilaku yang diharapkan dalam komunikasi antara aplikasi, sehingga menjamin kompatibilitas, stabilitas, dan keamanan. Kontrak ini menjadi pemahaman bersama antara penyedia API dan pengguna API yang menjadi panduan dalam pengembangan, integrasi, pengujian, dan manajemen versi, sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dan memperlancar kolaborasi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisa saja request itu salah. Nah, hal tersebut bisa dicegah dengan adanya API kontrak ini. Di dalam API kontrak ini akan dijelaskan eh, body dari API tersebut, URL-nya, kemudian perlu headers atau enggak, kemudian respons apa saja yang mungkin hadir ketika kita menghit API tersebut. Nah, API kontrak ini dibuat oleh pembuat API yang biasanya itu backend developer dan pembacanya itu biasanya adalah front-end developer. Nah, sekian dari penjelasan mengenai perkenalan application programming interface. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Thank you.